anak-anakku sekalian, tadi Buya menceritakan bahwa saya ini punya spesialis untuk berdakwah kepada orang Kristen. Alhamdulillah saya terpanggil dengan ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kata Allah, kami tidak akan mengazab suatu kaum atau suatu umat sampai kepada umat itu, kepada kaum itu ada datang utusan Allah untuk mendakwahi mereka. Maka gara-gara ayat ini saya menjadi dai, menjadi ustadz sekarang. Alhamdulillah Buya, saya harus bisa berbagi waktu untuk keliling-keliling, yang bukan saja keliling di Indonesia ini. Saya alhamdulillah Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua sana sudah 80% saya kelilingi. Dan saya sudah pergi juga berdakwah ke 4 benua. Hanya satu target, jangan sampai ada umat manusia di muka bumi ini yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran agama Islam ini. Jangan ada umat manusia, karena saya selalu menangisi. Ayah saya meninggal tahun 86, saat itu saya belum masuk Islam, dan meninggalnya dalam keadaan yang beragama Kristen. Saya selalu tangisi. Kenapa? Karena saya tidak sempat mendakwahi ayah saya, karena beliau lebih dulu meninggal daripada saya masuk Islam. Dan saya bersyukur ibu saya, mak saya, beliau sempat masuk Islam 2 bulan sebelum meninggal dunia. Maka saya kalau baca ayat tentang hukuman kepada orang-orang kafir, saya selalu menangisi ayah saya, menangisi saudara saya yang meninggal dalam keadaan yang tidak beragama Islam. Maka dari situlah saya punya tekad, saya harus keliling, saya harus berbagi waktu kepada umat ini. Dan pergi saya ke pelosok-pelosok pedalaman sana, ke NTT Buya. Bukan 2 di sana saya bangun pesantren mu'allaf, 3 saya bangun di sana. Saya memang berdakwah ke pedalaman NTT itu meniru gaya pendeta, meniru gaya misionaris. Karena orang Kristen itu anak-anak, tolong dengarkan anak-anak. Para pendeta, para misionaris itu punya rencana memurtadkan anak-anak Islam dan umat Islam. Karena ada tertulis, nih, Ustadz bawa Injil nih, bawa Alkitab, Injilnya orang Kristen. Di sini ada perintah tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, bunyinya, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masih hafal saya itu, masih ada sisanya. Jadi para pendeta, para misionaris itu dituntut untuk keliling mereka mencari mangsa, mencari domba-domba yang sesat. Kita ini dianggap domba sesat. Maka saya heran, kalau kita bilang mereka kafir, ada orang Islam yang protes. Saya kemarin diberhentikan ceramah di mana? Di Mabes TNI. Ya, gara-gara saya bilang orang kafir. Datang kepala penerangan Islamnya berpangkat Brigjen bintang 1, selesai sholat Jumat ditegur saya, Pak Ustadz, antum kan tahu ini Mabes TNI dengan 3 angkatan dan agama yang berbeda-beda. Kami tidak mau antum berceramah, berkhutbah mengeluarkan kata-kata kafir, padahal dia Muslim. Saya bilang, Pak Jenderal, saya tidak menghina mereka, saya mengambil kata dari Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Bagaimana saya menerjemahkan Al-Kafirun? Itu di mana-mana terjemahannya letterlek, kafirun, kafir.
Saya mau merubahnya susah, karena itu membaca terjemahan Quran. Bayangkan, orang Islam bilang mereka kafir, kita protes. Giliran mereka bilang kita domba sesat, kita tidak marah. Mana lebih kasar, kata kafir atau domba sesat? Sebenarnya lebih parah kalimat domba sesat. Sudah domba, binatang, sesat pula lagi. 2 kali kita dihina. Betul nggak? Betul. Kalau kafir kan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya kan cover. Apa itu? Yang menutupi. Berarti tertutup hatinya dari kebenaran. Betul? Dia binatang apa manusia? Masih termanusiakan kalimat kafir. Masih manusia, bukan binatang. Jadi sebenarnya kalau mau direnungkan, jauh lebih kasar bahasa mereka kepada kita. Kita disebut domba sesat. Maka mereka selalu memburu domba-domba sesat. Untuk diapain? Dimurtadkan. Caranya gimana? Dengan materi, dengan bagi-bagi sembako, bagi-bagi beasiswa, iming-iming materi. Maka saya Buya, kalau pergi dakwah ke NTT, saya tiru gayanya orang Kristen berdakwah. Saya kalau pergi sana bawa uang, harus bawa uang banyak saya. Saya kalau nggak bawa uang banyak, ratusan juta, saya nggak mau pergi ke sana. Karena saya prihatin melihat kehidupan orang di sana, miskin-miskin, makannya masih singkong. Orang sana belum merdeka, Buya. Kalau kita sini mau udah merdeka, di NTT sana belum merdeka mereka. Lantai rumahnya masih tanah, dindingnya masih gedek, atapnya masih lalang, makanannya masih singkong. Maka ketika saya datang berdakwah ke sana, meniru gaya orang Kristen, orang sana sangat respect, membuka wawasan mereka, merubah image mereka yang selama ini mereka tonton di TV. Islam itu ekstrim, Islam itu teroris, bermacam-macam label yang negatif ditujukan kepada Islam, dan mereka sudah terbentuk mindsetnya bahwa Islam itu tidak baik. Datang saya ke sana membawa misi dakwah, saya tidak ceramah karena juga ada ceramah di Kota Kupang, di komplek BTN. Jamaahnya cuma 200 kalak, tapi polisinya 400 kalak. Pembahatan polisi yang penjamaah. Arane botaya apa ustad bekas Kristen. Oh ini Sinababan datang ke sini pasti tujuannya mau mengislamkan orang NTT nih. Memang tahu dia niat saya itu. Memang itu tujuan saya datang ke sana, mengislamkan orang NTT itu. Maka saya pelajari secara sosiologi masyarakat, pendekatannya pendekatan sosial. Pergilah saya pedalam-pedalam, saya tanya itu orang-orang Katolik, kalian di sini apa yang paling dibutuhkan? Ustaz, kami butuhnya itu air. Karena orang di sana mengharapkan tak ada hujan saja. Di sana seperti Timur Tengah ada musim. Cuma kalau di Timur Tengah itu ada musim panas, ada musim dingin, ada musim soif, ada musim syita. Itu mirip-mirip di NTT juga ada itu. 4 bulan itu musim hujan. Jadi mereka itu bikin tampungan-tampungan untuk menampung air buat kehidupan 8 bulan berikutnya. Lalu saya tawarin, Bapak Ibu mau enggak saya buatkan sumur bor? Nanti saya pasang pipa-pipa ke rumah kalian. Saya tidak beda-bedakan agama. Saya memang ustadz, saya muslim, tapi saya murni datang sini untuk kemanusiaan. Oh senang kali mereka. Saya datangkan bor, saya sewa puluhan juta itu alat ngebor itu. Udah ratusan meter tidak keluar air. Akhirnya saya tidak putus asa, niat mau dakwah. Saya akhirnya beli air pakai tangki. Satu tangkinya 250.000. Saya bagilah, saya panggil orang-orang, ini datangkan beberapa tangki, silakan ambil di sini gratis. Berebutlah mereka ke sana datang, mengambil air itu, datang dengan jalan kaki. Sampai suatu hari, karena mereka sudah tersentuh dengan pola dakwah saya, datanglah seorang bapak yang namanya Pak Matius. Datang ke saya, orang Katolik. Dia bilang, Pak Ustaz, beta lihat Ustaz itu baik sangat. Bilang sangat baik dibalik, baik sangat. Ustadz itu kan kiai, tapi ustadz itu sonde beda-bedakan agama. Ustadz mau bagi-bagi air, bagi-bagi
materi. Kami punya pastor, punya pendeta, sonde pernah bagi-bagi begini. Ustadz itu hebat. Islam itu begitu ya Pak Ustadz? Iya betul. Ustadz, bolehkah beta minta bantuan sama Ustadz? Bantuan apa Pak Matius? Beta punya 2 anak remaja putri. Putus sekolah, sudah putus sekolah. Beta pengen Ustadz sekolahkan anak beta itu di Jakarta. Beta dengar Ustadz punya pesantren. Tidak mengapa anak beta masuk Islam, yang penting sekolah. Luar biasa. Saya bilang Pak Matius, di Islam itu tidak boleh ada orang masuk Islam karena materi, karena iming-iming. Kecuali anak Pak Matius memang pengen masuk Islam. Iya Ustadz, itu anak beta yang bilang, Papa, itu Ustadz Nababan katanya punya pesantren di Jakarta. Beta ini kan putus sekolah, beta pengen sekolah seperti orang lain Papa. Tidak mengapa beta sama adik masuk Islam Papa. Yang penting beta sekolah sama adik. Boleh Bapak panggil anaknya? Saya bilang dipanggil. Saya tanya, nak, namanya Adozida, berhenti sekolah SMP, adiknya selesai tamat SD. Betul, kamu pengen sekolah? Iya. Kamu yang minta pengen masuk Islam? Iya Ustaz. Kenapa? Beta pengen masuk Islam saja, supaya beta bisa sekolah. Tapi nggak boleh karena sekolah doh ya, harus karena Allah. Iya Ustaz, beta betul-betul ingin masuk Islam, tak mengapa. Tapi Ustaz sekolahkan beta. Iya, beta sekolahkan kamu. Akhirnya saya minta Pak Matius, saya hanya minta surat persetujuan penyerahan anak kepada saya 2 orang anak, di atas materai tanda tangan penyerahan anak. Karena di sana daerah Kristen semua. Muslim di sana tidak sampai 5% di NTT itu. Akhirnya dibuat, saya Islamkan 2 anak ini. Datang ke saya itu pakai celana bupati. Tahu celana bupati? Buka paha tinggi-tinggi. Bajunya pakai baju Sekwilda. Tahu Sekwilda? Sekitar wilayah dada. Pakai celana bupati, baju Sekwilda. Akhirnya begitu saya syaratkan, saya suruh beli pakaian, langsung saya belikan tiket pesawat terbang ke Jakarta. Sampai di Jakarta, 2 anak ini saya kasih dia kamar yang ber-AC Buya, yang ber-AC. Saya servis makanannya yang enak-enak. Saya carikan sekolah yang paling bagus. Saya belikan anak itu sepeda motor yang baru. Saya kasih mereka uang jajan 10.000 tiap hari. Seminggu kemudian itu anak minta tolong sama saya, Ustaz, boleh beta minjam HP Ustaz? Buat apa? Beta pengen telepon Papa. Beta mau pengen terima kasih, ucapan terima kasih sama Papa. Karena Papa sudah serahkan beta ke Ustaz. Beta di Jakarta sama adik dibuat enak. Boleh. Saya telepon bapaknya. Selamat pagi Pak Matius. Selamat pagi Pak Ustaz. Apa kabar Pak Matius? Sehat Bapak? Ini putri Bapak pengen ngomong. Selamat pagi Papa. Selamat pagi Mama. Selamat pagi nak. Papa apa kabar? Sehat. Mama apa kabar? Sehat. Papa, Zida, namanya Zida, nama Islamnya Syifa. Papa, Syifa ingin menyampaikan terima kasih kepada Papa. Papa sudah serahkan beta sama adik kepada Ustaz. Biar Papa tahu kami di Islam dimuliakan Papa. Kami dikasih kamar yang ber-AC Papa. Dikasih makan enak-enak Papa. Dikasih sekolah yang bagus Papa. Dikasih sepeda motor Papa. Diberikan uang jajan kami tiap hari Papa. Kalau bisa Papa dan Mama ikut saja masuk Islam Papa. Anaknya baru seminggu masuk Islam sudah berdakwah ngajak ayahnya masuk Islam sama ibunya masuk Islam. Kenapa? Karena dia merasakan di Islam itu dimuliakan. Lalu kata papa mamanya, nah kalau memang itu yang kamu inginkan, kamu merasakan indah dalam Islam, nanti kalau Ustadz Nababan datang lagi kemari, biar papa serahkan adikmu yang ketiga dibawa ke Jakarta masuk Islam. Datanglah saya ke sana lagi. Betul-betul diserahkan anaknya yang ketiga, adiknya dia ini. Saya Islamkan, bawa ke Jakarta. Rupanya anak-anak tetangganya nanya-nanya, Pak Matius, beta sulama ndak lihat anak lu. Biasanya anaknya suka main di rumah tetangga itu. Sulama beta sudah lihat itu anak lu. Kemana anak lu? Oh, anak beta sudah di Jakarta, situ sudah, sonde itu tidak.
Anak beta sudah di Jakarta. Di Jakarta. Ngapain? Ikut Ustaz Nababan yang suka bantu-bantu air itu. Ngapain? Sekolah. Sekolah apa? Di pesantren. Lah kan pesantren sekolah Islam. Iya, anak beta sudah masuk Islam. Bagaimana katanya di sana? Oh, di sana itu enak. Katanya anak beta dikasih makan enak-enak di kamar yang ber-AC. Rupanya tetangganya iri. Boleh enggak bilang sama Ustaz, kalau Ustaz datang kemari nanti beta titip anak satu. Kata tetangganya. Datanglah saya sana lagi, karena saya sedang membangun pondok di situ. Datang ke sana, benar. Anak tetangganya datang ke saya, menitip seorang anak. Saya bawa Jakarta, sama. Akhirnya cepat menyebar berita. Ustaz Nababan baik, peduli sama orang miskin, mau menyekolahkan anak yang terlantar, dan tidak beda-bedakan agama, cepat tersiar beritanya di mana-mana. Akhirnya rame-rame orang menyerahkan anak kepada saya untuk diislamkan. Beta yang mampus. Bagaimana beta nggak mampus ke Jakarta naik pesawat? Satu orang 2 juta rupiah. Sekali bawa belasan orang. Akhirnya sampai Jakarta, beta undanglah duta-duta besar negara Arab untuk menyaksikan pengislaman itu. Datanglah para duta-duta besar negara Arab, duta besar Saudi, duta besar Libya, duta besar Irak, duta besar Sudan, duta besar macam-macam itu. Datanglah untuk menyaksikan pengislaman. Antum bisa lihat di YouTube itu, saya upload di YouTube itu. Lalu duta besar Saudi menangis melihat program dakwah saya yang terjun ke pelosok-pelosok berdakwah ngajak orang masuk Islam. Kata Sa'adat Safir Saudi, ya Ustaz Nababan, wallahi ana bakaitu bisyadi. Ana ta'ajabtu ilaik. Hadhihi al-khuttah kabirah, masya Allah. Ya Ustaz Nababan, anta lasta wahdak. Ana waraik. Saya di belakang Ustaz. Ay syai tahtaj musaadah, akhbirni Ustaz. Mada tahtaj? Ana qultu lahu adi ya Sa'adat Safir adi. Mada adi? Fulus. Fi fulus kullu syai' mulus. Ma fi fulus mampus. Akhirnya taib. Sa'utika musaadah. 2 miliar rupiah. Saya dikasih sama dia 2 miliar rupiah. Ini dana kau untuk berjuang. Kau tidak sendiri, di belakangmu ada saya. Subhanallah. Akhirnya saya makin mantap, makin kokoh membawa anak-anak dari NTT ke Jakarta untuk saya islamkan dan saya didik sampai sarjana. Dan akhirnya orang-orang tua anak yang sudah diserahkan ke saya tadi nanya, akhirnya orang-orang tua itu semuanya masuk Islam. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka lihat perubahan akhlak anaknya yang sangat luar biasa itu. Saya bertanggung jawab. Itu Adezida yang pertama kali saya islamkan, yang diserahkan bapaknya tadi. Kemana saya kuliahkan dia? Setelah dia tamat SMA, saya kirim dia kuliah ke Jami'ah Abu Nu'man di Baghdad, di Irak. Saya kirim 3 orang santriwati dari NTT kuliah di Irak. Karena waktu itu duta besar Irak bilang, Ustaz, kalau ada santrimu yang perempuan 10 orang kirim ke Irak, saya yang membayar semua biayanya. Saya kirim 3 orang ke sana. Ada lagi duta besar Sudan bilang, Ustaz, kalau ada santrimu yang laki-laki 10 orang mualaf, kirim ke Sudan, saya biayai semuanya. Saya kirim 6 orang. Alhamdulillah, rata-rata 4 tahun tamat LC, langsung LC. Tahu LC? LC itu artinya langsung ceramah. Subhanallah. Itulah misi saya. Ratusan orang-orang dari sana. Saya bikin 3 di sana lembaga pembinaan mu'alaf di NTT itu. Dan alumni An-Naba Buya, saya buat dia kembali ke kampung sana, mengasuh pesantren kita di sana. Saya kasih dia mobil, bukan motor lagi. Saya kasih dia mobil
saya kasih juga motor, saya kasih dia gaji supaya dia bisa berdakwah. Akhirnya berita menyebar, saya dicari-cari para pendeta mau dibunuh. Kalau lo datang lagi ke bumi NTT, maka lo akan kami sate, kata pendeta itu. Sampai hari ini saya diancam sama pendeta-pendeta, saya tidak kehabisan cara. Saya bilang, namanya Iwan, kau balik ke kampungmu sana, kau berdakwah, aku membackup, mensupport kamu dengan dana. Subhanallah, hampir tiap minggu Buya dia mengislamkan orang di sana. Kenapa? Karena sekarang ini sebenarnya orang-orang Kristen itu sudah banyak yang ragu dengan agamanya. Saya keliling di Eropa, keliling di Amerika, melihat orang-orang Kristen itu sekarang lari dari agamanya. Jadi agama yang paling pesat kemundurannya hari ini di dunia adalah agama Kristen. Dan sebaliknya, agama yang paling pesat kemajuannya hari ini di dunia adalah agama Islam. Terutama pasca genosid yang terjadi di Gaza, membuat hati masyarakat dunia tersentuh dengan Gaza dengan keislaman. Maka sekarang orang banyak berbondong-bondong masuk Islam di Amerika maupun di Eropa itu. Di Eropa, di Inggris sekarang, nama yang paling populer di sana adalah nama Muhammad. Hari ini tidak kurang dari 5.000 anak-anak yang lahir dikasih nama Muhammad di Inggris. Masya Allah. Di Amerika itu gereja-gereja sudah bubar. Entah berapa ratus gereja yang kita beli jadi masjid. Saya bicara begini bukan katanya, bukan ceritanya, ini bukan dongeng. Istrinya Ustaz Arkan ini abang kandungnya sama kakak kandungnya di Toronto, Kanada. Lah saya sudah jumpa beliau tahun 2009, 2010, 2011 di Kanada. Kak, abang, baru tadi kami teleponan, tarsonggo tia. Kita jumpa belasan tahun yang lalu di Toronto di Kanada, ndak taunya jumpa dengan adik kandungnya di sini sekarang ini. Subhanallah. Boleh ditanya abang kandung beliau bagaimana Islam? Saya pergi diajak abangnya jalan-jalan ke tempat wisata Niagara Falls, air terjun, salah satu keajaiban dunia. 2,5 jam dari Toronto dibawa. Nangis saya sampai sana. Kenapa? Di tempat wisata itu berdiri Islamic Center, masjid yang begitu besar. Tidak terbayang saya, kita pergi ke Ancol. Ancol itu tempat wisata dan Ancol itu berada di negara Islam Indonesia. Betul tidak? Antum jalan-jalan ke Ancol tidak akan menemukan di situ ada Islamic Center. Tapi kalau antum jalan-jalan ke Niagara Falls, negara kafir, negara Kristen, di sana berdiri tegak namanya Islamic Center Niagara. Allahu Akbar. Ini kebangkitan Islam sekarang luar biasa.